Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Endang Widayatsih yang konten kali ini membuat ringkasan materi Bahasa Indonesia kelas 12 Kurikulum Merdeka, yaitu bab 1, mengkritisi informasi tentang tokoh. Memahami tata aksara atau ejaan di dalam kalimat. Berikut ini adalah tata aksara berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUB untuk tanda petik tunggal. Yang pertama, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contoh, A. Tanya dia. Kau dengar bunyi kering-kering tadi? B. Ku dengar teriak anakku, ibu bapak pulang, dan rasa letihku lenyap seketika, ujar Pak Hamdan. 2. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Contoh, A. Tergugat yang digugat. B. Retina dinding mata sebelah dalam. C. Noken tas khas Papua. D. Tadulako Panglima. E. Marsyadap Ari saling bantu. F. Tuah Sakato sepakat demi manfaat bersama. Berikut ini adalah aturan PUB untuk tanda petik, seperti juga disebut tanda petik ganda. Contoh-contoh dikutip dari PUB daring. Yang pertama, tanda petik ganda dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Contoh, A. Merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. B. Kerjakan tugas ini sekarang, perintah atasannya. Besok akan dibahas dalam rapat. C. Menurut pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. 2. Tanda petik ganda dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contoh, A. Sajak pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. B. Marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. C. Film Ainun dan Habibie merupakan kisah nyata yang diangkat dari sebuah novel. D. Saya sedang membaca peningkatan mutu daya ungkap bahasa Indonesia dalam buku Bahasa Indonesia menuju Masyarakat Madani. D. Makalah pembentukan insan cerdas kompetitif menarik perhatian peserta seminar. F. Perhatikan pemakaian tanda baca dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. 3. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus atau konotasi. Contoh, A. Tikus komputer ini sudah tidak berfungsi. B. Dilarang memberikan amplop kepada petugas. Ayo berlatih sekarang. 1. Tulis 5 contoh kalimat yang menggunakan tanda petik tunggal. Yang kedua, tulis 5 contoh kalimat yang menggunakan tanda petik ganda. Kalau judul puisi ditulis dengan tanda petik ganda, bagaimana dengan judul antologi puisi? Judul antologi puisi ditulis dengan huruf italik. Untuk memudahkan pemahamanmu, silakan lihat tabel berikut ini. Tabel 1.4 penggunaan huruf italik dan tanda petik. Judul buku
ditulis dengan tanda petik. Judul bab ditulis miring atau huruf italik. Judul artikel ditulis dengan tanda petik. Nama media ditulis miring atau italik. Judul lagu ditulis dengan tanda petik. Judul album ditulis miring atau italik. Judul antologi puisi ditulis miring. Judul puisi ditulis dengan tanda petik. Judul film ditulis miring atau italik. Kemudian yang terakhir nama kitab suci tetap. F. Mendiskusikan kiprah seorang tokoh. Banyak tokoh nasional yang menginspirasi. Oleh karena itu, sosok dan kiprah tokoh tersebut dituliskan. Bahkan tidak jarang didiskusikan di dalam sebuah forum pertemanan atau kini di media sosial. Mendiskusikan tokoh bermanfaat untuk menggali pemikiran dan sumbangsih tokoh tersebut kepada negara atau dunia. Berdiskusi terkait kiprah seorang tokoh, bisa H.B. Yasin, Chairil Anwar, ataupun tokoh yang lainnya, dapat dimulai dengan tahapan membicarakan hal-hal berikut ini. Yang pertama, riwayat singkat masa kecil tokoh hingga ia tiada. Yang kedua, karya-karya tokoh yang berpengaruh di masyarakat. 3. Jasa tokoh terhadap suatu bidang tertentu. 4. Keunikan kehidupan tokoh. Etika dalam berdiskusi yang dapat kalian terapkan sebagai berikut. 1. Berbicara sesuai dengan topik diskusi. 2. Sampaikan pendapat, pertanyaan atau tanggapan secara ringkas dan relevan dengan topik diskusi. 3. Biarkan orang lain selesai dulu berbicara. Jangan menyela atau memotong orang lain yang sedang berbicara. 4. Jangan menyanggah pendapat, jawaban, atau tanggapan dari orang lain dengan kata-kata yang kasar. 5. Sampaikan ketidaksetujuan atau perbedaan pendapat secara santun tanpa menyinggung perasaan orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ikuti konten berikutnya, masih materi yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.